Kisah Kerajaan Ternate dari Kejayaan hingga Keruntuhan. Bersama saya Raihana Mumtaza dan teman saya Kenza Aulia, kami akan menampilkan beberapa terkait Ternate. Berikut daftar isi yang akan kami bahas. Terdapat peta wilayah, biografi raja-raja, faktor politik, ekonomi dan sosial, hasil peninggalan, sebab keruntuhan, serta kesimpulan. Di sebuah pulau kecil di timur Nusantara, berdiri sebuah kerajaan maritim yang namanya menggema hingga ke daratan Eropa. Kesultanan Ternate, tanah para raja, pernah berjaya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Namun, di balik kejayaannya ada persaingan, konflik, dan perlawanan yang pada akhirnya membawa kerajaan ini menuju keruntuhan. Awal mula Kesultanan Ternate. Pada abad ke-13, Ternate hanyalah kumpulan permukiman kecil yang dipimpin oleh para tetua adat. Namun, ketika perdagangan semakin berkembang dan banyak pedagang asing berdatangan, para tetua adat sepakat untuk membentuk kerajaan yang lebih terorganisir demi melindungi wilayah mereka. Pada tahun 1257, Momolechiko dinobatkan sebagai raja pertama Ternate dengan gelar Baab Mashur Malamo. Sejak saat itu, Ternate tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh yang bernilai sangat tinggi di pasar dunia. Sebelum kita, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita lahir, negeri kita adalah sumber rempah dunia. Lada, kayu manis, cengkeh, dan pala adalah komoditas yang paling dicari. Rempah-rempah ini tak hanya digunakan untuk masakan, tetapi juga untuk bahan baku parfum, pengawet jenazah, pengawet daging, dan obat-obatan. Dari Maluku, rempah-rempah ini dibawa ke India, Cina, Teluk Persia, dan masuk ke negara-negara Arab. Rempah-rempah ini akhirnya mengalir ke negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga agama dan budaya baru. Pada abad ke-14, Islam mulai masuk ke Ternate melalui para pedagang dan ulama. Namun, baru pada masa Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai dengan 1500, Ternate secara resmi menjadi Kesultanan Islam pertama di Maluku. Zainal Abidin mengganti gelar raja menjadi sultan, mendirikan pesantren, dan membawa ulama dari Jawa untuk memperdalam ajaran Islam di tanah Maluku. Masa keemasan dari Sultan Baabullah hingga pengaruh VOC. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Baabullah dari 1570 hingga 1583 Masehi. Setelah ayahnya Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis, Baabullah mengorbankan Perang Soye-Soye, perang besar yang akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinannya, Ternate menguasai sebagian besar Maluku, Sulawesi, hingga Papua. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Setelah Baabullah wafat, penggantinya tidak sekuat dirinya. Ternate mulai terpecah karena persaingan dengan Kesultanan Tidore.
yang saat itu didukung oleh Spanyol. Pada awal abad ke-17, Belanda VOC datang ke Ternate dengan dalih ingin berdagang. Pada mulanya, hubungan antara VOC dan Ternate cukup baik. Namun, lama-kelamaan VOC mulai memaksakan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan Ternate. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan. Faktor politik. Konflik internal antara bangsawan Ternate yang merebutkan tahta, campur tangan Portugis, Spanyol, dan Belanda VOC dalam urusan kerajaan, ketergantungan Ternate pada kekuatan asing untuk menghadapi musuh. Faktor ekonomi. Monopoli perdagangan VOC membuat rakyat Ternate miskin karena tidak bisa menjual rempah-rempah mereka dengan bebas. Pajak tinggi yang diberlakukan oleh Belanda. Hilangnya kontrol kesultanan atas jalur perdagangan internasional. Faktor sosial. Ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan VOC dan para penguasa yang tunduk pada Belanda. Islamisasi yang bertentangan dengan kebijakan Kristen yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Wabah penyakit yang datang bersama bangsa Eropa menyebabkan banyaknya kematian. Peninggalan Kesultanan Ternate. Meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Ternate meninggalkan berbagai warisan berharga yang masih dapat ditemukan hingga kini. Benteng Tuloko dan Benteng Oranye. Benteng yang awalnya dibangun oleh Portugis dan Belanda, tapi kemudian digunakan oleh Kesultanan untuk melawan penjajah. Masjid Sultan Ternate. Masjid yang tertua di Maluku yang menjadi pusat penyebaran Islam. Istana Kesultanan Ternate masih berdiri hingga sekarang sebagai simbol kejayaan. Tari Cakalele, tarian perang khas Maluku yang terinspirasi dari perlawanan terhadap bangsa asing. Manuskrip Hikayat Kesultanan Ternate, catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kerajaan. Keruntuhan Kesultanan Ternate. Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori Amsterdam dipaksa menandatangani perjanjian yang mengakui kekuasaan Belanda atas Ternate. Dengan ini, Kesultanan tidak lagi memiliki kedaulatan penuh dan hanya menjadi boneka VOC. Sejak saat itu, perlawanan terhadap VOC tetap berlangsung, tetapi Ternate tidak pernah bisa kembali seperti dulu. Lambat laun, pengaruh kesultanan semakin melemah, hingga akhirnya hanya menjadi simbol adat dan budaya tanpa kekuatan politik yang nyata. Kesimpulan, kisah Kesultanan Ternate adalah kisah tentang kejayaan dan perjuangan yang penuh intrik. Dari kerajaan kecil yang tumbuh menjadi pusat perdagangan dunia, hingga jatuh ke tangan penjajah akibat konflik internal dan monopoli ekonomi. Meskipun mengalami kemunduran, warisan Kesultanan Ternate masih hidup dalam budaya, arsitektur, dan semangat perjuangan rakyat Maluku. Kesultanan ini mengajarkan bahwa kejayaan bisa diraih dengan keberanian, tetapi juga bisa runtuh jika tidak ada persatuan dan kedaulatan yang dijaga. Ternate bukan hanya kerajaan rempah-rempah, ia adalah simbol ketahanan, perjuangan, dan kebanggaan Nusantara.